Sudah siap, nggih? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat dan cuaca yang cerah, tidak hujan ya. Kemarin berangkat hujan. Kehujanan berarti. Oke, hari ini kita belajar tentang mapel sosiologi. Sampai apa Mas Syarif? Bertahan atau hancur. Bertahan atau hancur. Oke, flashback bertahan atau hancur. Maksudnya bertahan atau hancur itu bagaimana? Kok ada istilah bertahan atau hancur? Kira-kira bagaimana? Bertahan atau hancur? Kira-kira apa maksudnya Mas Syarif kemarin? Masyarakat dalam era baru globalisasi budaya luar. Merusak. Terima dari kecil Heeh. atau jadi kupar. Oke. Maksudnya di sini kita itu kedatangan mungkin dari kebudayaan lain. Misalnya orang sadoh-sadoh lah, misalnya dari desa tukang bawang kedatangan orang Salatiga. Nah, wis beda tuh? Sudah. Berdampak buruk bisa, berdampak positif bisa, misalnya. Ya. Yang tadi temennya ndak pernah sholat. Sekarang ikut-ikutan ndak pernah sholat karena mempengaruhi. Teman itu mempengaruhi. Ya, seperti anak sekolah. Misalnya berangkat ke PKBM, ini ada yang berteman dari sedesa mungkin. Misalnya ada, pasti dadak tekok sih. Kamu berangkat enggak, Bro? Aku ora mangkat, Bro. Udan. Aku ya kowe ora mangkat, aku ya ora tak mangkat sih. Sisan. Berpengaruh enggak? Pengaruh. Ya. Belum lagi kalau bertahan tapi hancur. Nah, bertahan tapi hancur. Maksudnya dipertahankan seperti itu terus, lama-lama kita sendiri yang rugi. Ya, ikut-ikutan teman, konformitas teman sebaya. Konformitas teman sebaya. Piye ngono ki coba? Ya, nek elek ditiru, nek apik ora melu. Pernah enggak seperti itu? Pernah, enggak mungkin lahir langsung jebret apik itu enggak pernah. Enggak mungkin kok enggak pernah. Mungkin pernah ikut-ikutan temannya, ya temennya bolos serana ke sekolah melu-melu rasa sekolah, temennya ndak nggarap mengerjakan PR ya ora melu nggak nggarap. Bahkan dunia pekerjaan pun juga sama, ada yang seperti itu, ora semangat kerja wae ayo ning Pancasila wae tetek misalkan. Ada ndak di dunia kerjamu, ada ndak Mas Arif? Mas Arif kerja di mana? Di Garmen. Di Garmen di AMT. Ya, ada yang berpengaruh negatif satu lingkap kerja itu, satu line. Pasti kan punya temen toh, punya temen beberapa karakter, ya kan? Nah, ada beberapa yang teman panjenengan yang membuat panjenengan itu kayak merugikan itu ada ndak? Ya, Ada, contohnya? kalau mau masuk nanti. Nah, ora sah mlebu sik, Bro, tinggal ngopi sik. Liyane gek do briefing. Ya, ada yang seperti itu. Tidak hanya di lingkup pendidikan, di dalam dunia kerja pasti juga ada. Ya. Oke, setelah itu apa lagi? Datang kalau Datang telat, tapi tidak ikut-ikutan datang telat. Atau Mary kayak wingi yo telat yo ora apa-apa kayak ngono. Ada yang seperti itu ada toh? Ada, melu-melu. Ya. Misalkan dhuwurane tekone awan, melu-melu teko awan. Ya, tidak usah ditiru, koncone izin we. Melu-melu izin. Nah, itu pengaruh positif atau negatif? Negatif. Ya. Kalau yang positif, contohnya di pabrik apa yang hal-hal positif yang bertahan? Misalnya sebelum masuk harus absensi terlebih dahulu. datang lebih awal. Datang lebih awal.
Itu acek enggak itu? aja. Bertahan sesuai dengan instruksinya pabrik. Ya gitu ya. Kalau kita itu sudah dari awal disiplin, ndak sepenake dhewe, pasti bisa. Tapi kalau kita sepenake dhewe ya ndak bisa karena kita itu kerja ikut orang. Ya, kecuali perusahaan sendiri pun juga harus mengikuti aturan penjualan ya toh. Misalkan aku usaha jual kopi, Bu. Jual kopi itu paling mahal berapa satu porsi? 8.000 8.000. Misalkan saya jual 24.000, laku nggak? mungkin laku. Mungkin laku, tapi hanya sebentar, tidak bertahan lama. Karena apa? Modelnya nutuk. Pernah belanja ditutuk wong? Ditutuknya bukan berarti ditutuk nyah, ngono ki ndak. Maksudnya mau regane misalkan untuk beli AC, regane sekilo kuwi regane 6.000. Ya. Terus jenengan tuku regane dadi 15.000 ki jenenge ditutuk. Ya. Dagang pun juga harus punya aturan, tidak seenaknya sendiri. Ya, pedagang sekarang kan susuk kayak permen, ngasih digawe video di sini nggawa video, bayar nggawa permen. Engko nek susuk nggawa tidak ada kembalian, enggak usah, ngono ya toh? Enggak usah. Maaf Pak, tidak ada kembaliannya, uang kembaliannya 500, enggak apa-apa, enggak usah. Nah, wis uang 10 entuk berapa? 5.000. Ya. Sekarang itu manajemen bisnis itu banyak ya, tapi kalau kita tidak punya aturan sendiri ya kita ikutan gitu loh. Bagaimana caranya gitu loh. Oke, hari ini kita belajar tentang, kita teruskan saja ya babnya ya. Hati-hati dalam berteman. Hati-hati dalam berteman. Kenapa berteman harus hati-hati? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa? Kenapa kok berteman itu harus hati-hati? Kayak menyeberang wae. Nah, ternyata berteman pun juga perlu hati-hati. Alasannya kenapa coba? Semuanya punya teman? Punya. Kalau punya teman milih enggak? Milih dong, masa enggak? Maksudnya bukan milih cantik dan ganteng ya, tapi baik atau buruk, positif atau negatif. Nek koncone mabukan, kerokokan, nyolongan lah kuwi. Ya. Enak dalam kayak seperti anak-anak itu? Enggak enak loh? Enggak enak. Ya, kenapa kita perlu memilih teman? Kenapa? Halo. Ngantuk? Saya di sini bukan dongeng loh ya, tapi bertanya. Kenapa kok harus berteman itu harus milih? Kenapa? Kenapa, Mas? Ayo. Kalian itu sudah mengalami loh. Sebenarnya itu bab ini sudah dialami semua. Milih konco ki ngopo ngono loh. Jujur aja tidak apa-apa, Bu. Saya nggak mau kalau punya teman gemuk. Nah, nggak apa-apa. Saya muridnya. Supaya kita dapat pengaruh baik. Nah, salah satunya itu. Ya. Masnya namanya siapa, Mas? Saya Belakangnya Mas Arif. Heeh. Mas Danang. Mas Danang punya teman? Punya. Nek punya teman milih enggak? Milih. Nah, alasannya apa harus pilih-pilih teman? Sakjane ngerti Bu aku tapi rasa mengungkapkan dengan kata-kata tidak bisa tersurat dan tersirat ngono. Kira-kira paham enggak ya? Paham enggak, Mbak? Paham, kenapa milih teman? Selain menghindari pengaruh buruk. Kenapa? Kenapa? Di sini berteman semua enggak? Berteman semua ini? Hai. Berteman enggak ini? Iya. Kenal? Nah. Masa setiap pelajaran ini Bu Endang arep maju kenalan weh. Ayo. Kan gini loh, kan kita itu kan berteman di sini ya. Berteman, berkeluarga, hubungannya harus baik. Kita sama-sama di sini mencari apa? Tujuannya sama kan, mencari apa di sini? Sama? Sama enggak? Kalian itu datang ke sini itu sama enggak tujuannya untuk apa?
sama. Ya, kira-kira wis awor ning ngene iki pirang tahun? Kok sampai sama sebelahnya aja ndak kenal? Hah? Muridnya banyak, kalau tiap hari ketemu pasti ya kenal. Tak tanya sih, muridmu di luar sana banyak ndak? Coba, Temanmu di mana? di luar? Banyak. Banyak, tapi kenal semua toh? Tidak. Masa? Yakin? Nggak tahu namanya satu-satu? Tidak tahu, tapi kenal. Hei kenal gitu kalau ketemu ya. Ya itu berarti pola yang salah. Kalau nek kenalan ki sing lengkap, namanya siapa? Ya takutnya Sekarang kalau zaman sekarang kalau mau ditanya gitu dari wawancara, wah ada cara. ya wawancaranya enggak. Jenengmu siapa, Bro? Eko siapa, Bro? Ayo jengkel teman. Ya maksudnya kan Eko ngono, main ngendi? Santen. Oh, Eko wong santen. Itu kan wis bar toh? Cukup kan? Tidak harus tanya nomor HP. Sudah menikah apa belum lah, gue tetap jengkel ya. Nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, hobinya apa lah gue. Ya, ndak. Yang penting tahu namanya ya. Kalau kalian di sini kan pasti sudah lama, harusnya tahu. Nah, nanti kalau ketemu, nanti misalkan saya kasih istirahat dulu ya. Cuma diem duduk di depan. Mas siapa namanya? Robi. Mas Robi. Ya lari terus ya Mas Robi. Mas Robi komunikasi dengan yang lain enggak? Selain sama Mas Syarif? Betul. Mboten, enggak kenal? Betul. Jadi. Dereng. Kenapa kok tidak mau mengawali ngono lho? Kenapa kok tidak mau mengawali bertanya terlebih dahulu atau menyapa atau ngakrapi atau ngajak ngobrol? Kenapa? Kenapa kok tidak bertanya sama Mas Danang? Kenapa? Malu. Berarti malu itu bisa jadi alasan kenapa kita harus memilih teman. Berarti malu itu memilih. Ya. Malu atau takut? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Takut atau malu? Malunya kenapa kira-kira? Kirim kenal. Loh, karena orang kenalan nggak kenal, makanya tak suruh kenalan. Nah kan, kalau diem aja kan nggak kenal. Mas Danang, kenal Mas Robi? Cuma tahu toh. Karena apa? A dan B tidak mau berkomunikasi. Cuma duduk, datang, ngrungokke. Waya istirahat, ya istirahat, ngombe, waya bali, ya bali. Wis gitu aja. Hidup itu ajangan anteng ngono wae, harus berusaha. Ada untungnya enggak sih berteman dengan murid PKBM yang lain? Ada, pasti ada. Pasti ada untungnya. Tidak ada ruginya. Ya. Pasti untung. Ya sapa ngerti jomblo, kok kenake kancamu, Bro. Sing jomblo bisa jadi jodoh. Iki contoh sing gampang. Atau sesuk meh ujian, lokasine ning kono. Aku ora ngerti iki lokasi kuwi iki, esuk kowe mangkat apa ora, Bro? Nek mangkat aku enteni yo janjian ning kono, mangkat bareng. Jadi ketika belajar seperti ini tuh nanti sudah lulus wes cul putus tuh ndak. Nek iso disambung. Bagaimana caranya? Reuni, kumpulan, silaturahmi. Ya. Dulu tuh gitu loh. Jadi satu kelas begini, jadi satu, saling berinteraksi, saling mengenal, rame, guyon-guyon, bercanda. Ya, setelah lulus dolan bareng, ngelake arisan, makan-makan, halal bihalal, ada loh satu komunitas ini. Ya. Sama, ada yang muda, ada yang tua, ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum, ada yang masih anak-anak, semuanya bisa menjadi satu. Ya, mungkin kan Mas Robi meh kenalan sama ibu pasti tidak berani, ya, karena sudah punya supami misalkan atau apa ya. Ya, jangan begitu ya. Selama kita masih bertemu, setiap belajar di sini ketemu, harus kita sebisa mungkin bisa berinteraksi satu sama lain.
memilah dan memilih. Lho saiki nek memilih temen, nek temenmu ora kenal piye carane milih? Aku arep kok kayak malu, arep kok iki gak wani. Piye aku? Gak punya temen, temennya gur Mas Arif wae. Ya. Harusnya gitu, ya. Harusnya karena biar tahu teman si A itu karakternya seperti apa, teman B itu karakternya seperti apa. Kalau kita tahu karakter teman kita bisa mengerti teman kita, bisa mengikuti alur teman kita. Nek koncone iki nggak suka diceramahin, ya aja diceramahin. Nek koncone iki nggak suka disindir, ya jangan disindir. Nggak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi gitu ya. Terus saya bacakan dulu ya. Nah, sekarang kita telah sampai pada akhir modul. Dalam bahasa terdahulu, kita mempelajari tentang bagaimana mencari teman atau kelompok. Setelah kita mendapatkan teman, mari kita sekarang berhati-hati dalam mencari teman. Mengapa? Tadi sudah ya, karena biar dapat pengaruh baik dan buruk ya. Mungkin saja kepribadian kita baik, tetapi ketika bersama lingkungan teman dalam kelompok atau bergaul, sosialisasi, itu ada teman kita yang tidak baik ya. Lingkungan ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Panjenengan kan pasti ditinggal di lingkungannya dengan lingkungan yang lain kan pasti beda kan? Beda. Misalkan lingkungan di Panjuran sama lingkungan di Argomulyo itu beda ya, lingkungan sama yang di Muncul itu beda, pasti beda ya, antara kawasan pondok, kawasan pasar, kawasan pegunungan itu beda, pasti beda. Tinggal kita menempatkan dirinya ya. Pengaruh lingkungan itu sangat berdampak sangat cepat. Misalnya jenengan punya anak deket-deket dengan orang dewasa, pasti ngomongnya kayak orang dewasa. Ikut-ikutan saru toh, ngomong saru, ikut-ikutan sok nyeneni, sok galak, pasti itu anak kecil. Anak kecil itu gampang meniru. Ya, seperti contoh ada selebgram atau YouTuber ngomong, lu nanya, wow, cah cilik mesti bisa loh. Kok ditekoki mbokne, nanti sekolah belajar apa nak? Kamu nanya, wah ya, cepet banget lingkungan itu. Nah, tinggal kita itu membawanya kemana? Pengaruh buruk dan pengaruh positif. Oke, di sini ada gambar tawuran, semuanya bisa dilihat di sini. Bisa lihat ya. Nah, kira-kira ya, kalau tawuran seperti ini, itu kan berarti antar kelompok toh. Berarti satu kelompok itu tujuannya sama. Negatif apa positif? Negatif. Nah, nek Mas Arif karo Mas Robi dijak tawuran ya ora gelem. Ya. Mas Robi karo Mas Danang misalnya. Mas Danang hobinya jolan, Mas Robi hobinya di rumah, nggak pernah main. Dijak dolan-dolan rene yo nggak mau. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Ini tawuran. Pernah enggak tawuran? Pernah Mas Danang? Belum ya. Pernah tawuran, Mas? Belum. Tawur sama ibunya setiap hari ya. Dari kandani ngejel tawuran mbek mbokne ya. Belum ya? Mas Ari belum pernah tawuran? Belum ya, jangan ya. Karena ini negatif ya, sangat berbahaya. Dampaknya merugikan diri sendiri. Darah merugikan diri sendiri piye? Menghantarkan nyawanya sendiri. Kan perang kan ini. Tawur itu kan gelut toh. Lah itu kalau tidak menghantarkan awake meh ngopo ya toh? Ini nek gelut menang, nek kalah rugi sendiri ya. Oke. Di sini ada kelompok ya. Kelompok panjenengan tinggal di rumah tempatnya ada kelompok-kelompoknya. Mungkin Mas Robi mainnya sama si siapa, sing sebelah kono dolane mbek sapa, ada ya?
Ada. Ibu punya putra? Putra ada ya. Terus mainnya juga orang yang sama atau beda-beda? Ada kelompoknya enggak? Ada kan di pondok. Oh, di pondok. Pondok mana, Bu? Nggih, sekolah Muhammad Arohmah. Pondok Arohmah. Pondok Ar-Rahmah. Suruh. Nggih, Panjenengan Pondok Ar-Rahmah. nggih. Mengurusi anak berarti? Nggih, kula nggih penitipan. Penitipan. Oh iya, ya. Dulu penitipan. Sekarang masih di sana? Masih. Nah, itu juga ya. Pasti orang tuanya karakternya berbeda-beda tuh. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Engko kleru kemponge wae wis diunek-unekke. Burung kleru pempese klambine mau sing digawa warnane ijo, bali warnane abang apa kuning. Iya. Ya. Tapi nggak bisa milih ya, Bu, karena itu tuntutan ya. Ada temennya? Banyak yang jaga? Ada? 3. Ada 3 orang. 3 orang itu beda-beda tuh karakternya. Nah, ya. Yang diikutin siapa? Paling lama di situ siapa? Jenengan? Nggih. Berarti nek jenengan enggak masuk, yang lainnya ikut-ikutan enggak masuk. Enggak ngikutin ya. Jenengan telat, yang lain tidak telat. Ya, yang semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Karena kalau kita mengikuti orang, ya kita nggak akan maju gitu loh. Karena yang kita ikutin mesti Mary. Ya, toh? Kita itu kalau ngikutin orang, kita itu orang yang syirik. Mesti sirik. Nah, orang sirik mesti ya mau ngapain, meh lu ngorono ya luweh, meh tuku iki ya luweh. Nek wong sirik, kayak tuku tas, gue besok harus beli. Kayak neng jalan-jalan neng luar negeri neng Eropa, aku sesuk kudu neng Eropa. Ada yang seperti itu toh? Ada. Ya. Sesuk ibu siapa namanya, Bu? Bu Suyatmi mau angkat sak penake dhewe. Jatah jam 7 jam 09.00 gek tekan. Sesuk aku yang mangkat ngono ora apa-apa ya. Itu nggak usah diikutin gitu loh. Ya. Yang lainnya di sini juga belajar duduk. Liyane yo menenge, aku ya meneng. Nah, ayo awali bertanya. Namanya siapa? Rumahnya di mana? Ya, ini kan satu grup kan pasti di situ kan ada satu grup. Yang kelas 11 pasti kan satu grup toh. Ora mungkin grup A, grup B, nggak mungkin. Satu grup. Ya, nanti ada yang komen. Saya jenengane Danang iki sing ndi ya? Kan nggak tahu kalau di HP. Ya. Jadi harus diawali. Nek temennya diem, ya kalian jangan diem. Nek siji diem ya udah. Nggak bakal tekan nesuk ki wis ngono wae, tekan lulus wis mangkat. Duduk meneng. Nah. Ya. Mas Danang tuh saya yakin akeh omonge ya. Ya. Mas Danang nggak pengen kenalan? Pengen. Tapi kenapa kok nggak mengawali duluan? Bingung? Kenapa? Takut? Malu semua. Kenapa harus malu? Pede aja. Ya. Kalian kan mesti malune wedi nek ditekoki rasem maur. Nek ora semaur ngono kuwi misalkan deket sama orang ya, ditanya tapi nggak mau jawab ya. Mbah musuh, mbah siapanya ya. Ditanyain terus saja. Biar tambah pusing dianya. Ya. Kan kalian kan nanya, misalkan jenengmu sapa ora dijawab. Kan mesti jengkel kan? Lah jengkelmu ki ungkapno dengan cara ngerjani genti. Tuanya terus. Lu kan suwe-suwe jengkel genti toh? Ngono wis dunek-unek iku kakane makanya bro, kalau ada orang baik-baik ya direspon baik-baik. Ya. Kecuali namanya sapa? Ngopo teko-tekon. Wah, beda kan? Ya. Kalau orang seperti itu, kalau sudah bilangnya seperti itu, kita udah minggir kan? Oh, berarti orangnya tidak mau kenal, tidak mau bersosialisasi, tidak mau berteman. Ngono loh. Nah, jadi kita juga menempatkan diri. Ya kira-kira saja kita mau berteman sama siapa. Mbaknya namanya siapa? Dewi. Mbak Dewi punya teman di sini? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Eni.
Eni, satu desa? Beda. Kenali ya Eni tok? Nggih. Tapi sering komunikasi? Sering. Misalnya meh mangkat ora ngono, iya. Heeh, nek Eni ora mangkat ya ora mangkat. Jujur, kacang ijo. Jujur, iya. Nah, ya, contoh buruknya ngono ku mau. Ya. Berarti Eni harus menjadi contoh teman yang baik. Mangkat ra, Wi. Aku ora mangkat. Ayo kita berangkat, Wi. Engko jajan bakso bareng sekolah, Wi. Misalkan ya. Ora, mangkat ra, En. Aku ora mangkat, gek enek perlu. Oh ya wis, aku ya ora mangkat sisan, ya wis. Teman yang solid, ya toh. Tapi buruk. Oke? Ada yang ditanyakan selain itu? Ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada? Oke. Di sini ada istilah eksklusif grup atau kelompok. Eksklusif berarti apa? Menutup diri, eksklusif. Tidak membuka diri dengan orang lain. Ya. Tipenya ada introvert dan ekstrovert. Ya. Ono sing membuka diri, ono sing apa? Nggak mau berteman sendiri ngono. Tidak mau mendekatkan dengan orang lain. Pengennya dewe. Ya. Itu ada tipe orang yang seperti itu, nggak mau. Sukanya sepi, nggak suka rame. Ada yang seperti itu. Ada yang suka keramaian, ada yang suka sunyi, sepi, pengen sendiri, ngono ki ono. Ya. Tapi kalau dalam grup udah beda lagi. Karena dalam jenenge grup itu berarti isinya lebih dari satu. Ya. Lebih dari satu. Tergantung kita bisa mengikuti satu grup itu atau tidak. Ya. Terus di sini ada kelompok sosial terbuka atau open group. Ya. Kelompok sosial terbuka itu maksudnya bagaimana? Apa? Sosial terbuka. Mau ditulis? Oke, ditulis tidak apa-apa. Kelompok sosial terbuka atau open group. Apa itu open group? Oke, sistem dari suatu kelompok sosial, sistem dari suatu kelompok sosial sistem dari suatu kelompok sosial yang kemungkinan seseorang memasuki atau keluar dari anggota kelompok. Nah, ini contohnya apa kira-kira? Grup terbuka atau open group. Jadi, keluar masuk grup ya. Jadi, lembaga ini adalah lembaga yang tidak dirahasiakan. Jadi, mudah memasukkan orang, juga mudah orang itu untuk keluar. Nah, contohnya apa misalnya? Misalnya grup PKK kalau ibu-ibu biasanya. Ya, masuk gampang, keluar juga gampang. Ya. Tapi maksudnya bukan berarti lari dari tanggung jawab ya. Misalnya
kerja ikut orang, siap bertanggung jawab, bar kuwi melayu, ora mangkat kerja. Nah, itu oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi mudah masuk dan mudah keluar, tidak terhalang ikatan kontrak atau ikatan janji atau ikatan apapun ya. Terus kelompok sosial tertutup, close. Berarti mau naik mudah keluar masuk, kebalikannya apa ini? Tertutup. Yaitu kelompok yang lebih kecil, kelompok yang lebih kecil biasanya menunjukkan hubungan-hubungan antar anggota yang lebih informal. Antar anggota yang lebih informal. Dan bersifat pribadi dan terdapat aturan-aturan norma-norma yang disepakati bersama. Dalam kelompok tertutup ini biasanya menyaringnya lebih susah ya, karena tidak terbuka, gampang keluar dan gampang masuk. Tapi kalau yang tertutup ini itu hanya orang-orang yang terpilih ya. Terpilih itu berarti mempunyai kriteria ya, baik melalui tadi non tes atau tes ya, itu yang terpilih, lebih sulit gitu loh. Oke, dari kelompok sosial terbuka dan tertutup ada yang ditanyakan? Mungkin bingung, Bu, saya ini dalam kelompok yang maksudnya apa ya? Bisa. Kira-kira panjenengan itu masuk yang introvert atau extrovert? Terbuka atau tertutup? Tertutup. Nek ngomongnya, Bu, saya itu orangnya Bu, tertutup, tapi saya suka keramaian. Salah, berarti itu bukan tertutup ya. Kalau tertutup itu tidak mau berteman, yes, meneng mau, pokoknya meneng, intinya apa perlunya meneng, tidak mau mengenal yang lain, itu tertutup ya. Tapi kalau terbuka, kalau sapa wae ana ngomong apa nyambung, ana apa nyambung, nah itu gampang bergaul ya, gampang bergaul. Tinggal masuk yang apa, introvert atau extrovert ya. Tipenya penyendiri atau suka keramaian ya, suka bergaul. Nggak ada yang tanyakan? Nggak ada? Masora no. Saya punya teman, Bu, tapi karakternya seperti ini. Saya itu harus bagaimana ya, Bu, mengatasinya? Boleh. Punya teman yang berbeda budaya? Saya punya teman namanya Michael dari Brunei atau dari Eropa. Punya enggak? Punya teman beda daerah, beda bangsa apa? Negara. Budayaan?
Beda kebudayaan? Ada? Misalnya apa? Misalnya, kamu kan punya temen yang beda budaya, budaya ya. Misalnya apa? Kalau kalian itu lagi bersama atau lagi ngumpul, apa? Beda bahasa, ya itu jelas ya bahasanya. Temenmu, mohon maaf, temenmu dari mana? Palembang. Oh, kalau Palembang tidak bisa bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia tapi bisa? Bisa. Tapi kalau kita mendengarkan bahasa Palembang pasti kita ketawa. Ya, apalagi kalau Purma punya teman dari orang Purworejo. Ya ngapak. Tahu ngapak? Ya, beda. Ya, dulu saya punya teman dari Bali. Ya, teman kuliah main ke rumah. Disuruh makan sama ibu. Mbak, maem sih karo jangan kacang ya loh. Katanya suruh makan kok jangan ya loh. Nah, gimana toh dong, saya tuh bingung loh. Nah kenapa kan disuruh makan ibu toh, itu kata ibumu jangan kok. Loh gimana toh maksudnya jangan makan? Enggak, iya jangan itu kalau di bahasa Indonesia itu kan berarti tidak boleh kan, jangan, dilarang kan. Kalau dari Bali itu jangan itu peceren. Bali bahasa jangan itu peceren. Kalau bahasa Indonesia kan jangan itu berarti dilarang kan, tidak boleh kan. Kalau di Bali itu peceren loh. Makanya dia bingung antara kacang dipeceren sama jangan dimakan gitu loh. Makanya kan bingung gitu loh. Itu padahal baru beda daerah. Ya, sini Jawa, sana Bali. Lah pemenang beda negara, tambah ramudeng. Ngertinya yes no tok ya toh. Iya. Mungkin dari daerah kalian yang punya temen mungkin dari mana bahasanya sudah beda. Ora sah ado-ado lah sama-sama Jawa Tengah, Purworejo ya misalkan ya. Nyanyi kencot. Kencot itu apa? Laper. Ya. Awake dhewe Jawa tipe gigol. Kalau orang denger kan aneh, gigol itu apa sih? Ya toh. Gigol. Yang paling kaya itu bahasa itu Jawa Tengah ya. Kaya ono ngapak, ono apa Purwodadi ya beda toh? Beda. Ya. Jiko we jiut. Ya. Jiut. Diseneni diomai lah jajal ibu jenengan dijak cerita wong Purworejo. Diomai karo kakange, karo Mbak Ayune, ya toh. Lah kok diomai berarti gak ke omah kan? Diomai kuwi diseneni atau diomongi. Beda-beda. Ya, kono dijak cerita genti, gigol. Gigol itu apa sih? Pokoknya wong Jakarta ya toh. Nggak paham. Gigol itu apa? Basa bloro ono neh. Ora kuliah kena apa? Kena itu kan berarti kena sesuatu kan? Mbah kena pesau atau kena kecelakaan atau kena beling gitu. Kadang aku sok bingung loh. Ya temennya banyak dari beberapa daerah ngomongnya bluro. Kamu nggak kuliah kena apa? Kena apa? Aku jadi kena apa-apa ya toh. Nggak kuliah nopo. Maksudnya nggak kuliah itu kenapa ngono loh. Tapi bahasanya kena apa? Ya. Kalau bahasa di Jawa piye? Kowe ra mangkat ya nopo ngono tok toh? Iya. Tapi kalau Blora itu wis kena apa? Kowe ra mangkat kena apa? Ya. Kalau kita orang Jawa kan pasti kena beling, kena aret gitu ya toh, kena pisau, iya. Beda-beda. Punya teman lagi ndak selain itu? Mungkin teman kerja Mas Syarif meneh wis jan dadi selebgram tenan kowe. Kira-kira yang lainnya yang kerja di pabrik ada selain Mas Syarif? Ya wes Mas Syarif neh we. Ada Mas Syarif yang dari Bandung mungkin, dari yang beda daerah. Terutama bahasa lah. Tangerang. Yang bikin mereka terheran-heran dengan bahasamu, misalnya apa? Bahasa apa?
kamu berkata apa, terus dia bisa bengong, bingung, yang bisa membuat beliau bingung. Tidak pernah berkomunikasi dengan bahasa Jawa? Ya jarang, agak kagok. Iya. Tapi ketika orang Jawa di Jakarta ketok medok, ya medok ketok medok. Mesti dari mana Mbak orang Jawa ya? Iya. Padahal setiap hari ning kono wis nggo bahasa Indonesia, tapi saya kelihatan karena medok. Jawa itu kan pelan, halus, sopan, santun. Beda sama orang Bandung sama orang Sunda. Beda tuh? Beda. Orang Sunda ngomong nggak pakai otak ya tuh. Kalau orang Jawa meh ngomong we takut menyakiti. Takut nanti kalau bahasanya kasar, takut menyinggung. Iya loh, kita itu orang Jawa itu ribet. Ya, kadang-kadang ngomong keras dikira marah-marah. Nah, orang keras tidak dengar ya toh. Bingung kita itu. Ya, tapi kita itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu malah dipelajari oleh turis asing ya. Tapi kita orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Sakit bahasa Jawa? Sakit badan? Dikit-dikit. Ya. Kenapa kok kamu orang mana? Jawa. Jawa. Tapi kenapa kamu nggak bisa Jawa? Nggak belajar. Nggak belajar. Sedangkan itu malah dipelajari oleh warga asing dari negara lain. Ya, orang luar negeri itu pengen banget loh bisa bahasa Jawa. Sampai mereka itu ngundang translate setiap hari. Ya, belajar. Ngasih iso nyinden loh. Ana tau sinden dari bule? Ada. Ya, wong Jawa tapi nggak bisa Jawa, itu anehnya kita. Kadang orang Indonesia itu warga plus 62 itu aneh-aneh loh. Ya, apalagi di Mekah. Terkenal di Mekah itu kita. Terkenal dari Indonesia itu kalau ke Mekah itu hanya untuk foto. Tidak berdoa, tapi untuk foto. Terus disindir sama orang Arab, menteri Arab sana. Jamaah haji atau umroh dari Indonesia di sini itu hanya sekedar foto-foto, video. Loh. Nah, saiki rasa tekan Mekah lah. Kita aja di jalan ada orang jatuh, orang ditulungi malah jatuh guys, jatuh. Ya enggak? Di foto viralkan. Ya enggak? Orang malah ditulungi tapi malah diviralke. Ya, meh mangan we di foto njak laler disingi laler lah wis. Ya, rasito mangan sepenting viral. Ya. Iya, anehnya kita itu di situ. Saya sendiri juga mengalami kok. Ya, tidak memungkiri ya, karena saya juga manusia biasa. Kadang-kadang di jalan ada apa, orang malah lek dijikuk malah difoto Iya sama, pasti semuanya juga gitu, karena kita mengikuti zaman. Ya. Kalau kita mengikuti nenek moyang kita, ribet. Pergi sing dijenengi Selasa Kliwon ra entuk geblake mbahmu ya toh. Ada enggak seperti itu? Ada toh? Aja lunga dina Selasa Kliwon geblake mbahmu. Ngorunga dina Rebo. Bar Kliwon apa legi ya? Rebo legi geblake Mbah Kakung. Ngolunga Rebo Kemis ya, Kemis Paing geblake sapone. Nah, Senin tekan Minggu ra ono hari sing apik piye? Ra sido lunga lho. Tapi masih digunakan sampai sekarang. Tidak boleh. Ya. Terus apalagi? Nek karo wong tua harus bahasa yang lebih halus. Sekarang ndak. Ya. Jane yo sopan, permisi ning jublek meneng ae. Jane yo mbungkuk ya toh. Tapi enggak ngomong. Bingung kadang-kadang. Ya. Nah, PR kita juga. Ya. Jenengan kan pasti punya keluarga, punya anak, yang belum pasti kan besok-besok juga punya keluarga toh. Nah, jadilah panutan yang baik. Ya, orang sah keluarga itu adalah teman we lah. Ya, jadilah teman yang baik. Ya, misalkan tes. Nah, tes tengah semester 2 nanti PTS ya.
penilaian tengah semester. 2. Nggarap koncone dituruni soalnya 10 turuni nomor 1 tekan nomor 10 untuk 100 kabeh. Itu nulungi atau memperbodoh? Memperbodoh. Ya bener sak kelas ki sini 40. Jawabannya kayak kene kabeh diroto, dituruni kabeh. Ya. Dan nanti ketika ujian nasional, ora iso apa-apa ngedep komputer, ora iso menga-mengo, linggahe dhewe-dhewe, ora iso mlaku, ora iso mengo. Berarti ora iso takok-takok. Bagaimana yang terjadi? Gantung bunuh diri. Ya. Makanya kenapa dikerjakan sendiri, semampune, seisone. Ya. Sing nuruni ini mah wis pinter ndak masalah yo tak turuni. Tapi aslinya itu bukan menolong temannya, tapi menjerumuskan temannya dalam kebodohan. Ya. Beramal kuwi yo ndelok-ndelok kondisine. Ya, ora dituduhke jawabane. Berarti marai piye carane. Ya. Bisa ilmu itu bisa diterapkan untuk adiknya, anaknya, saudaranya yang masih sekolah ya, disuruh percaya diri mengerjakan sendiri. Karena itu adalah nilai hasil kemampuan. Ya. Lah nek karuan sing garap wong siji, sing dites wong siji wae, sing liyane dompleng. Yo kan? Sak kelas sing garap Mas Arif tok. Engko jawabannya Mas Arif digo mubeng ngono. Rotokke sak kelas. Berarti kan sing garap Mas Arif tok. Saya mikir kan Mas Arif tok, misalkan. Ya. Saya itu kalau disuruh belajar itu males, sama saya juga males. Podo loh Bu, saya juga males nek suruh belajar. Sama, semua punya rasa malas, tinggal niatnya tadi. Niatnya mau apa? Ya, niat datang ke PKBM mau ngapain? Tak tekoni saka nggone Sarip mau pengrono podo ora kira-kira. Datang ke PKBM mau ngapain coba? Cari ilmu. Ilmu apa yang dicari? Ilmu gaib, ilmu kanuragan, apa? Ilmu apa? Pendidikan. Dapat? Kenapa belum? Ya. Kenapa belum ngono lho? Kayak nyumbang ke lho, nyumbang niatnya apa? Cari makan. Mesti kan untuk mangan kan, nek nyedak ning manganan to. Iya. Nah, saiki cari ilmu. Makanya udah dapat belum? Nah, kenapa? Dan gurunya menjelaskannya tidak Bu, nggak jelas kok Bu. Misalkan alasannya itu. Ya. Kita itu kan sudah dewasa, punya mata buat membaca. Bisa baca toh? Bisa, menghitung bisa. Ya, kira-kira kalau belajar sendiri bisa enggak? Bisa, harus bisa. Otodidak. Ya. Tidak harus menjelaskan. Saya ngajar di SMP Bapak Ibu, Mas, Mbak. Ya. Tapi guru sekarang itu cuma jadi fasilitator, tidak menjelaskan. Di kurikulum Merdeka ini tidak boleh menjelaskan. Terlalu detail. Dari A sampai Z. Ya menjelaskan, tapi cuma sedikit. Yang lainnya itu cuma mendampingi. Disuruh anak untuk mandiri. Ya, salah satu poinnya menciptakan anak mandiri. Ya, karena sudah tidak ada guru bercerita, anak mendengarkan ngantuk tidur itu tidak ada. Tapi anak disuruh belajar sendiri. Mengko gek ra iso gurune lagi bertanya, lagi dijelaskan. Nek model dulu kan sak jam, 2 jam ceramah terus. Ada yang ditanyakan. Meneng kabeh. Antara yo apa ora mudeng. Mergo ora mudeng sing ditakokke yo apa mau ora mudeng kok. Iya kan? Iya. Makanya saya tanya, kalian datang ke sini cari apa? Nek datang ke sini belajar ya. Belajar itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa agar menjadi bisa. Nek nilai berarti nilai kemampuan kita. Ya. Nek kowe nurun kancane berarti kowe menilai kancan kemampuane kancamu, ora dinilai dirimu sendiri. Ya. Bagaimana kamu mencari jati diri nek kamu wis senengane
kamuflase atau plagiat koncomu. Koncone melu A jawab A, koncone ngidul melu ngidul, koncone ngalor melu ngalor, tidak akan pernah punya pendirian. Bahkan tidak mudeng, aku tuh siapa sih? Ya, harus memahami diri sendiri ya, baru memahami orang lain. Kalau kita tidak bisa memahami diri sendiri kok mau memahami orang lain, nggak bisa. Ya, kalau sosiologi itu pelajaran yang kita alami di kehidupan setiap hari. Ya, kita mengalami semua karena sejak lahir sampai sosial. Sosial itu kan berarti manusia yang tidak bisa hidup dalam sendiri toh. Ya. Dalam bersosial masyarakat. Bagaimana kita kecemplung ning kelompok? Bagaimana kita bisa bekerja secara individual atau sendiri? Ya. Wong ditekoni aku ki wongnya terbuka apa tertutup ya? Nggak tahu kok. Iso jawab tertutup tapi kok suka bergaul ya toh? Itu salah berarti. Ya, kalau kalian sukanya makan apa? Tahu ya? Tahu ya? Sukanya makan apa? Tahu enggak? Tahu. Ya. Karena mempunyai indera perasa. Ya. Kalau kalian bisa merasakan di sini, kira-kira yang masuk itu enak itu pelajaran apa ya? Jujur, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Hah? Bahasa Inggris? Bisa? Sedikit. Yang paling disukai? Menggambar? Nggak ada. Sukanya apa di sini? Mendengarkan. Jangan sampai nilainya P. P itu pendengar. Iya, pendengar. Jadi hanya di sini, Bu, aku datang ke PKBM itu hanya untuk mendengar loh, Bu. Berarti tidak dapat apa-apa, bener. Kayak kalian itu mengikuti pengajian. Pengajian ini kan yang dapat apa-apa toh? Dapat pasti. Karena ketong sidik nyangkol pasti nyangkol. Ya, tetapi ketika kalian berangkat ke sesuatu tempat tidak ada niat, yo wes toh. Sasar-sasar, misalnya dolan orang arti tujuan. Terus jadinya kemana? Gur muser-muser lah toh? Heeh. Ya. Kuwi kayak tujuan dolan lho. Lah ditanya tujuan urip tambah bingung. Sedina sewengi deh mikir. Tujuan hidup untuk apa? Ibadah, sudah melakukan ibadah dengan baik. Nggih, alhamdulillah menjalani tapi nggak tahu baiknya belum tahu. Nggih. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Iya, terutama kalau perempuan ibadah ya. Tidak boleh titek-titekan walaupun itu sekaligus apa namanya titik Arab apa namanya henna itu yang katanya halal ya. Kalau kita tidak tahu halal apa enggaknya, yang kita kalau bisa mencegah ya kita cegah loh. Sebisa mungkin kita tidak titekan loh. Kadang kan ini halal Bu, kan ini tufah misalkan halal nggak sampai loh. Ini kan tembus daging misalkan. Ya misalkan seperti itu yang sulam bibir, sulam alis, apa namanya, eyelash, terus sambung rambut. Ya perempuan kan aneh-aneh, yang aneh-aneh itu perempuan. Lanang malah gur semir rambut ya toh. Tapi perlu diketahui kalau semir rambut hitam itu tidak boleh. Orang Islam tapi kalau ada yang Nasrani ya saya tidak tahu ya. Ya lebih baik kita tidak usah semiran loh. Bukan berarti Bu di tempat saya itu kalau semiran itu merah itu dikira orang tidak baik, ya toh dicap cewek gampangan ya. Ya mengkondisikan toh ya. Nek kondisi ini dalam situasi yang pedesaan, orangnya yang suka ngomong, suka gosip, ya jangan neko-neko. Kalau kita neko-neko kan kita menggiring kan? Menggiring untuk mereka julid menjadi bahan gosip ya. Ya kalau kita semiran dilarang ya nggak usah semiran ya. Orang semiran itu halal nggak sih sholatnya? Sah nggak tahu kan? Semir rambut itu buat sholat itu sah atau enggak kita nggak tahu ya. Mas Syarif, kamu semiran ikut-ikutan siapa? Syarif Robi. Mas Robi, kamu semiran ikut-ikutan siapa? Aduh. Yang mana ini?
Yang mana kira-kira? Punya cewek ceritanya. Iya. Terus semiran. Iya. Terus kopelan gitu, semiran. Iya. Warnanya sado. Iya. Terus bagaimana saya menjawab ya? Karena ya itu tadi, kita harus punya pedoman, apalagi jenengan laki-laki loh Mas Robi, harus jadi imam kan, jadi harus bisa mengatur ceweknya. Yo kalau tidak mau diatur berarti kan itu sobat kan, jadi kita tidak jodoh. Kalau diatur di baik-baik, diceritani baik-baik, hadisnya seperti ini, kalau kita nanti sholat seperti ini, di agama kita seperti ini, lebih baik kita menghindar yang daripada kita tidak takut diputusin, Bu. Berarti itu cewekmu tidak baik karena membawa pengaruh buruk. Ya, itu ya. Makanya ya, saya cerita ya, kan perempuan yang kitekan ya. Kita saja sholat yang enggak kitekan, yang enggak sulam bibir, enggak sulam alis, enggak semiran aja wis was-was sholat iki sah apa ora lho. Ana sing sholat sing kusuk tenanan ra mungkin wis to. Mesti sholat engko pirang rakaat, maca donga apa meneh jamaah. Wis diwakili imam leh maca, kene mbayangke. Duh ngeleh rumadang. Iya ndak? Pernah ndak sholat itu kusuk tenanan ngono? Prakelingan donya iki lho. Ndak mungkin. Ndak mungkin. Kadang-kadang anaknya kan Nah, nonton apa? ndak bisa. Bisa kusuk. Ndak bisa wes to. Apa meneh nek jamaah? Jamaah kan kita tinggal mengikuti imam baca to. Untuk melamun dan memikirkan hal-hal yang tidak kan lebih akeh to. Nek kita sendiri kan kita baca khusus to. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita kan ngeling-ngeling donga itu kan. Tapi yo isih wae mbayangke. Duh, bari iki aku meh nendi ya. Duh, kayak engko filmnya selak mulai ya to. Duh, jangan kurung tak tutupi ngono. Mesti tidak khusyuk pasti wes. Iya. Apalagi polanya terbalik. Nek masalah kayak mendekatkan diri sama Gusti Allah. Iya loh. Kita itu kalau ketika dapat masalah, Allah itu tampak nyata. Nek pas seneng lali. Bener enggak? Jangan gitu ya. Itu kuale. Seharusnya kita itu, kalau saya cerita pribadi ya. Sedikit cerita aja. Kalau saya itu ninggal sholat, itu rasanya wedi loh Bapak Ibu. Enggak Mas. Takut. Men kan ngene kan karena ada sholat pripun mboten niku. Iya. Mboten nak. Mas Syarif sholat enggak? Sholat. Mas Danang? Belum. Sholat. Aduh. Kenapa? Ayolah. Mau hidup berapa lama lagi? Ya. Saya tuh kalau nggak sholat takut loh Mas Danang. Misalkan iki wis setengah loro ngono ya. Aku rong sholat luhur, wedi lho rasane iki. Takut kayak kedandapan dhewe piye kemrungsung ngono lho hewan iki. Kemrungsung nek urung sholat iki. Sholat ketinggalan waktu sholat entek dadi kemrungsung dhewe ngono lho. Pernah tau kesusu-susu kemrungsung ngono pernah kan ya bingung karepe dhewe. Iya, harusnya gitu loh. Ora malah urung sholat zuhur, jam 2 lewat, ora apa-apa, setengah 3. Engko adzan ngasar, ora apa-apa. Tekan ngisa lah ngisa ngantuk turu tekan subuh kelantur tekan awan ya. Yang wajib aja nggak dilaksanakan apalagi yang sunnah, tapi kebanyakan orang melaksanakan yang sunnah, yang wajib nggak dilaksanakan. Nah itu balik-balik ya. Golek temen sing apik ya. Rasulullah kan pernah bersabda tuh apa, nadatul ulama ya, atau bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Ora jenenge iman, wegah nambah Sarif ora jenenge iman, enggak ya. Tahu ya? Memilih teman-teman tahu ya? Ya, Mas Danang, coba cari teman yang sering sholat. Mengko kowe mesti dijak. Ya, ayo sholat. Jangan sampai terlambat. Ya. Soalnya apa? Mas Danang laki-laki loh.
Besok ketika punya pacar, delalah pacarnya kiai, anak kiai. Delalah kon ngimami ora iso japane, ayo bingung kok. Saiki pirang rakaat aku wis lali ya. Nek saiki ora masalah, mengko lho nek mara tuwane, ana marata wedok, ana adi-adine, ana mbak Yune no arep salat kon ngimami. Waduh, mesti ketakutan. Itu pasti malu, khawatir, takut nek salah. Ya. Ya. Nek belajar umur-umur 30 kuwi wis ora efisien. Karena kenapa? Pikirannya wis nyabang 15, mikir bojo, mikir butuh, mikir anak, mikir kerja. Saiki sinau engko baline wis lali, jenenge kurli, bar mungkur lali. Ya. Jadi gitu ya, memilih teman yang baik saja. Nek ora kira-kira enggak nyaman atau rusak, misalkan rusak dalam hal pacar. Kok merusak yo? Tidak membawa ke arah yang baik tapi malah merusak. Nah, itu ya dikandani nek iso, nek ndak iso ya tinggalkan saja karena itu tidak baik buat kita. Maaf loh Mas Robi, saya tidak menyuruh jenengan putus sama pacarnya loh. Saya cuma mengingatkan coba ngomong baik-baik dulu. Itu aja ya. Ndak usah takut diputusin. Mengko nek jenengan takut jadi istrimu, jenengan dikendalikan terus dong. Nanti kamu kalau harusnya kan istrimu takut sama kamu, enggak kamu takut sama perempuan ya. Oke, tidak ada yang tanyakan? Ada enggak, Mas? Apa namanya? Mas Bagas. Ada yang tanyakan enggak, Mas Bagas? Sholat tapi ya? Sholat, oke. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan untuk pelajaran kali ini semoga bermanfaat buat panjenengan dan saya sendiri utamanya. Kita di sini sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar dari kita sama-sama ya. Jadi kalau ada salah dari perkataan saya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan ya, terutama Mas Arif, Mas Robi yang saya kenal, karena yang lainnya nggak ngomong, jadi yang nggak kenal ya. Jadi gitu ya, kalau pengen dikenal harus mengenalkan, gitu ya. Itu ya, paham ya? Besok bisa saling berinteraksi? Insya Allah ya, harus ya. Apalagi kita satu kelompok, niatnya kesini sama, cari ilmu, kabeh cari ilmu. Engko tekok, bro kowe wis entuk ilmu apa bro? Ilmumu setenggok kebak apa saember setengah? Boleh ya. Jadi niatnya kesini adalah belajar ya. Belajar bisa dari guru, tutor, dari diri sendiri ya. Kalau guru itu belajar hanya sedikit, belajar yang terbanyak adalah dari diri sendiri. Kalian kesini nggak mau niat belajar, saya ngomong 2 jam nggak masuk karena tidak punya niat belajar. Tapi kalau dari niat dari hati belajar, insya Allah tahu, paham, karena dia niat tenan loh ya. Kayak nek nyumbang aku kok golek mangan soto apa mangan rames ya. Mesti nyedakin dengan rames, nek pengen soto menyedakin soto, pengen bakso menyedakin bakso ya. Ini contoh ya, bukan saya menggembur-gemburkan nek nyumbang lek panganan, enggak ya. Ya, contoh sebagai contoh saja ya. Yang pengennya gitu. Kalau belajar itu benar-benar dicari yang apa pengen diraih gitu loh. Ya, oke. Kalau begitu saya pimpin untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa lagi. Pulang langsung pulang, enggak usah mampir-mampir. Hati-hati di jalan. Semoga minggu depan bisa bertemu lagi, bisa datang ke sini dalam keadaan sehat semua. Amin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Boleh mungkin bersalaman. Semangat ya. Sama temennya nggak apa-apa salaman, biar biar kenal. Teko salaman, pulang salaman ya toh. Kalau teko melayu. Jam berapa lagi Pak?
4/4. Nggih. Nah, ini sekitar masih 1 bulanan lagi, jadi bulan 4 puasa biasanya. Buat daftar udah itu nunggu surat kelulusan ya, Pak? Minta aja enggak apa dari sini surat. Udah. Coba tanya dari dulu, saya belum paham ya. Nanti apa tanya Mbak Jum tidak apa-apa. Biasanya ada surat pengantar dari kita biasanya. Biasa biasanya pakai NISM. Hah? Kalau NISM nanti jenengan ini lihat caranya buka nanti di saat di rumah Nuwun mboten nawan apa Pak. Sopo sih ngomong larang? Murah iki. 300.000. Nak sing 1 juta kae mikrofon sing sampingan lho. Ada 1 juta. Iya. Itu malah lebih. YouTuber-YouTuber ya lho. Iya. Oh, ya, itu. Biasanya pencarian nama. Murah itu bisa